2. Tsunami Aceh karena maksiat. Sebab terjadinya tsunami di Aceh, Khalid bersama Al-Wahabi yang juga pemilik resto Ajwad di Jakarta itu dengan tanpa rasa sungkan menuduh kalau tsunami Aceh disebabkan karena banyak warga di Serambi Mekah melakukan maksiat dengan mengkonsumsi ganja dan menanam ganja. Itu pernah dikatakan olehnya pada Mei 2016. Akhirnya ia meminta maaf. 3. Innal munafikina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Zaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Peristiwa yang terjadi di muka bumi ini dan di lautan itu karena sebab kejahilan tangan manusia. Itu sebagai pengantar. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saya biasa membaca hadis ini sebagai mukaddimah dari penyampaian saya, orasi-orasi saya. Tujuannya tidak lain memperingatkan agar kita ingat bahwa bid'ah itu salah satu yang bisa menjadi penyebab datangnya bencana. Kalau dilihat dari berbagai hadis. Jadi munculnya bencana ini juga bisa diakibatkan oleh bid'ah. Ini soal Aceh. YouTubuna itu pernah mengupload sebuah video tujuannya untuk menjelek-jelekkan Khalid Basalamah. Nggak tahu apakah ini YouTubuna orang Islam atau orang kafir, saya tidak tahu. Tapi kalau dari bahasanya itu tukang fitnah. Jadi tukang fitnah, pemfitnah. Peristiwa tsunami Aceh. Ya, jadi ini berkaitan dengan peristiwa tsunami Aceh yang menurut Khalid Basalamah, walaupun Khalid Basalamah minta maaf ya, hebat dia. Padahal benar perkataannya itu. Jadi sebagai bukti kebenaran nanti akan saya kutip perkataan ulama-ulama Aceh. Bahwa tsunami Aceh ini tidak bisa menyimpang dari maksiat yang terjadi di Aceh. Walaupun kita bersedih ya. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mendatangkan bencana pada suatu kaum sebelum benar-benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dikehendaki untuk menurunkan bencana. Tapi kalau bencana itu datang, pasti datang. Kalau bencana didatangkan, itu pasti datang. Nah, berkaitan dengan YouTubuna ini kan menyebut bahwa Khalid Basalamah itu bikin fitnah orang Aceh. Ini keterlaluan. Si YouTubuna ini kalau bukan tukang fitnah, itu tidak akan pernah keluar dari lisannya perkataan dosa besar. Karena apa? Dia mengumbar perkataan dusta. Gitu. Jadi mengumbar perkataan dusta. Ayo kita dengar perkataan dari ulama-ulama Aceh berkaitan dengan pernyataan Khalid Basalamah bahwa tsunami Aceh itu karena maksiat. Satu contoh misalnya dari Zulkifli, kemudian dengan Ustadz Bayqani, dan Zulkifli itu anak Aceh. Dan beliau itu peristiwanya tahu banget gitu. Kemudian beberapa saksi mata juga peristiwa sebelum tsunami Aceh datang. Ini juga dari masyarakat Aceh.
Nah, untuk itu, mari kita dengarkan perkataan dari ulama Aceh ini gitu. Yang tentu saja bagi kita sebagai seorang muslim harusnya sadar kalau ada yang memperingatkan maksiat, karena memang maksiat ini akan bisa menjadi penyebab datangnya bencana. Itu menurut Al-Quran, menurut sunnah Nabi. Jadi kalau orang yang menutup-nutupi keberadaan sebenarnya dari ayat suci Al-Quran, dari sunnah Nabi, itu orang termasuk memang biang datangnya bencana seperti YouTubuna itu. Dia asal ngomong, tidak punya etika, dan selalu menjelek-jelekkan Wahabi. Tipe orang Syiah saja yang suka menjelek-jelekkan Wahabi, bukan Aswaja gitu. Kalau Aswaja tidak akan seperti itu. Paling banter itu di anti Wahabi ini adalah Syiah. Karena memang yang diupload ini Syiah, Wahabi semua. Tidak menyentuh sedikit pun persoalan Syiah. Itu satu contoh. Sama dengan petuah kiai itu kalau kita lihat. Tidak ada satupun menyentuh persoalan Syiah. Jadi ini mari kita dengar perkataan dari ulama-ulama Aceh. Ya. Sehingga dengan demikian kita akan mengetahui dan membandingkan apakah fitnah atau tidak perkataan YouTubuna. Yuk kita buktikan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya teringat sebuah kenangan dulu Pak. Saya ingat beberapa hari menjelang kejadian, kami pamitan kepada ayah bunda di Banda Aceh sambil membawa anak. Apa pesan kami? Ayah bunda, ayo kita hijrah. Ayo kita hijrah ke Sumatera Barat. Kenapa nak? Kata si ayah dan bunda kami. Lalu saya katakan, saya melihat, maaf ayah bunda jangan tersinggung ya. Saya melihat tanda-tanda Aceh ditimpakan bencana dan musibah oleh Allah sudah lengkap ayah bunda. Tapi sayangnya ayah bunda berkata, nak, adik-adikmu akan ujian akhir. Ada yang kelas 6, ada yang kelas 3 SMP. Jadi kita selamatkan dulu adik-adikmu, nanti kita pertimbangkan untuk ke Sumatera Barat. Lalu apa pesan saya kepada mereka? Jika demikian ayah bunda, banyakkan ibadah, banyakkan doa, jauhi tempat-tempat maksiat, dan jangan pergi ke tempat-tempat wisata, di sana ada dosa dibuat orang. Itu saja pesan Ananda. Ini seingat saya hari Rabu sore saya sampaikan. Hari Jumatnya saya sempat masih mengikuti Jumatan di Masjid Raya Baitur Rahman. Saya masih sempat salat di situ. Wahai Bapak Ibu, dalam khutbahnya sang khatib benar-benar lantang. Padahal itu live itu Pak, di radio, di RRI-nya, lantang sekali. Apa seruan khatib? Wahai Gubernur Nanggro Aceh Darussalam, tobatlah engkau kepada Allah. Beraninya Pak khatib itu. Wahai wali kota Senanggro Aceh Darussalam, tobatlah kalian kepada Allah. Wahai bupati Nanggro Aceh Darussalam, tobatlah kalian kepada Allah. Apakah kalian memejamkan mata? Apakah kalian tidak melihat? Aceh dulu terkenal dengan serambi Mekah, tapi hari ini Aceh lebih mirip disebut dengan serambi setan. Ini ulama Aceh loh Pak. Ulama Aceh yang menyampaikan itu. Saya semakin serius menatap wajah sang khatib. Apakah kalian tidak perhatikan? Apabila maghrib sudah masuk, pasangan muda-mudi di sekitar masjid raya kita ini sudah tidak malu-malu mereka berpacaran. Apakah kalian tidak lihat di jembatan anu, para banci-banci, bencong-bencong menjajakan diri? Apakah kalian tidak melihat anak-anak muda kita sudah tenggelam dengan minuman memabukkan? Di mana-mana ada tempat-tempat hiburan yang bernuansa maksiat. Apakah kalian tidak melihat masjid-masjid kita hari ini sepi, sementara para pelacur berdatangan? Dia ungkapkan hal-hal yang membuat kita bergidik Bapak Ibu. Selama ini kita sangka Aceh sudah Masya Allah. Ternyata dalam khutbahnya, dan ini maaf Bapak Ibu, sama dengan apa yang menjadi analisa saya beberapa hari atau 2 hari sebelum itu. Apa kata beliau? Jika kalian tidak bertaubat, menjaga Aceh ini dengan Islam, jika kalian tidak menegakkan padahal kekuasaan ada di tangan kalian, dari mungkarat yang terjadi, dari fahsyat yang nampak, demi Allah katanya, saksikan oleh kalian, Aceh pasti Allah tenggelamkan. Aceh pasti Allah datangkan bencana. Merinding saya Bapak Ibu. Hari Minggunya saya pun bertolak. Hari Minggunya bertolak. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari Rabu kami masih bisa berkomunikasi, menyampaikan bahwa kami sudah sampai, dapat berita bahwa hari Minggu tsunami raksasa melanda Banda Aceh. Diawali dengan motor dan penumpang itu bisa tersapu sampai ke beberapa puluh kilometer ke kota Banda Aceh. Tapi di pinggir pantai, di sana ada makam Syah Kuala di Banda Aceh. Di makam Syah Kuala itu numpuk yang namanya kondom dan minuman bir. Sesuatu yang tidak masuk di akal Bapak Ibu. Kapal peri bisa terseret sampai ke tengah kota. Kok kondom masih di pinggir pantai? Kampung 1, orang kakek sorban putih naik beca motor, kata dia.
Dia menjelaskan bahwa kakek bersorban putih tersebut berkeliling kampung sambil meneriakkan sebuah peringatan menggunakan bahasa Aceh. Namun, masyarakat yang mendengarkan hal itu tidak menghiraukan omongan kakek itu. Hai ane lun segera taubat hana triple kiamat hana triple kiamat hana triple kiamat hana triple. Artinya, hei anak semua bertobatlah kalian, semua nanti akan ada kiamat. Beliau hanya berkeliling di tengah desa itu dan akhirnya menghilang sendiri. Tidak lama tsunami datang. Kata dia menirukan pesan kakek itu. Dia menggambarkan secara... Nah, itulah tadi. Jadi dari beberapa tayangan-tayangan yang disampaikan oleh Ustadz Baiqoni, kemudian oleh Ustadz Zulkifli, dan juga beberapa informasi dari masyarakat Aceh, yaitu ucapan-ucapan sebelum, termasuk ulama Aceh yang menjelaskan akan terjadi bencana besar menimpa Aceh gitu. Karena maksiat-maksiat yang banyak dilakukan oleh orang-orang Aceh ketika itu, pemuda-pemuda Aceh, menurutnya itu ya yang disampaikan. Jadi itu disampaikan di dalam ceramah yang sempat didengar oleh Ustadz Zulkifli. Nah, itu saja barangkali sebagai fakta. Kebohongan yang diunggah oleh YouTubuna itu membuktikan bahwa dia itu memang tukang fitnah, mengadu umat, mengadu domba umat agar umat itu terjadi chaos. Kalau bukan pekerjaan orang yang punya keinginan besar mengadu domba, kalau bukan pekerjaan orang yang suka mengadu domba umat, tidak akan semudah itu mengeluarkan kata-kata tanpa mengecek terlebih dahulu. Ini membuktikan bahwa YouTubuna itu hanya mencari uang, mencari sensasi, dan menjadi salah satu yang terlibat konspirasi anti-Wahabi gitu. Itu saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.